السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن أتينا من مدينة ريم لحضور هذه المجالس المباركة، المجالس التي اجتمعت على محبة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kami datang dari kota Tarim, dari kota Hadramaut. Oh, enggak kedengaran ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kami datang dari kota Tarim, Hadramaut yang penuh dengan para ulama dan wali-wali Allah. Kami datang ke tempat yang penuh dengan barakah ini untuk menghadiri haul Syekh Dato' Lopan. Itu tujuan kami untuk datang ke tempat majlis yang penuh barakah ini dan juga untuk silaturahmi sesama muslim. وأتينا لحضور هذا الحول المبارك مع سيد العلماء والشيخ محمد صالح، وحضور هذا الحول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويرفع قدرهم ويجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. Kami juga niat untuk menghadiri haul Syekh lalu Muhammad Saleh yang dijuluki dengan Dato' Lopan, untuk kita mengambil berkah bersama-sama daripada Syekh Dato' Lopan ini. Semoga dengan berkat Dato' Lopan ini kita mendapatkan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya dengan rahmatnya dan dengan barakah para ulama seperti Dato' Lopan ini. Amin. والشكر الجزيل والشكر الكبير للحاضرين جميعا من العلماء والحاضرين من نائب الرئيس في الحكومة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في أداء الأمانة ويعينهم ويسهل أمورهم بإذن الله سبحانه وتعالى. Dan kami juga bersyukur kepada pemimpin hall ini, pemimpin acara ini, dan kepada semua segenap pemerintah yang hadir di sini dan semua panitia-panitia dan para hadirin yang hadir di majelis ini. Kami sangat bersyukur, dan dengan berkat kalian semua majelis ini bisa terwujud, dan juga jangan lupa kita dengan berkahnya Dato' Lopan ini kita bisa berkumpul semuanya di sini. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perkumpulan ini. حضورنا في هذا المجلس حضور بفرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشهر المبارك العظيم، شهر ربيع الأول. رب العالمين يقول جل جلاله وتعالى عظمته أن نفرح ويأمرنا بالفرح بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Dan juga alhamdulillah dengan perkumpulan ini baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan senang hati melihat perkumpulan seperti ini, khususnya pada bulan Maulid ini, dengan kumpulnya untuk membacakan Maulid atau majelis zikir. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang dan sangat senang melihat kita semua ini untuk berkumpul untuk membaca dan meneliti tauladan suri tauladan Rasulullah SAW. Dan dengan kecintaan kita, kesenangan kita untuk hadir di dalam maulid seperti ini, Allah pun sangat gembira dan sangat senang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya. Dan juga mungkin semuanya para hadirin kenal yang namanya Abi Lahab, yang pamannya Rasulullah yang suka dulu mengganggu Rasulullah SAW. Masih ingat yang namanya Abu Lahab? Dengar ceritanya Abu Lahab. Dia itu direndahkan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin. Karena apa diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia itu senang sama Rasulullah SAW ketika lahir. Nah, bagaimana dengan umatnya? Bagaimana dengan pelunggu Sami yang sangat senang untuk menghadiri
Maulid Rasulullah SAW ini kita niatkan untuk menyenangkan baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah أنقذنا من الظلمات إلى النور من الكفر إلى الإسلام. رسول الله هو جاء بالمحجة البيضاء. Alhamdulillah, karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam yang membawa umatnya dari kekufuran ke Islaman. Dengan nikmat itu sudah cukup sebenarnya kita, dengan nikmat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maaf nggih tiang kelegot dikit sekali soal wallahi kili to dikit nggih. أتى أحد الصحابة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم والمصطفى يخطب في الجمعة وقال يا رسول الله، وقطع خطبة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة؟ Diceritakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, pada suatu hari para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat?" Maka Rasulullah menjawab, فاغتاظ الصحابة من ذلك الصحابي لأنه قطع خطبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة فرحوا بذلك. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم بماذا أعددت لها يا أيها الصحابي؟ Maka Rasulullah sangat kaget dengan pertanyaan yang dari sahabatnya itu, sampai Rasulullah SAW pada waktu khutbah sampai berhenti beliau dengan pertanyaan seorang sahabatnya itu, "Wahai sahabatku, sampai saya ini berhenti dari ceramahku karena pertanyaan kamu." فقال هذا الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعدد لها عملا ولم أعدد لها كثرة صلاة ولم أعدد لها كثرة طاعة ولكن أعددت لها محبة الله ورسوله. Terus Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat ini, "Wahai sahabatku, apa yang engkau persiapkan untuk akhirat? Sampai kamu wahai sahabatku sampai bertanya kepadaku, kapan hari kiamat? Apa yang telah engkau siapkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Apakah Anda sudah ibadah? Apakah Anda sudah puasa? Apakah Anda sudah bersolawat kepada Nabi SAW? Apakah Anda sudah bersedekah dengan semua harta benda Anda?" "Tidak ya Rasulullah, saya cuma menanam cinta kepadamu wahai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." فقال الصحابي الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم لم أعدد لها شيئا يا رسول الله إلا محبة الله سبحانه وتعالى ورسوله. Sahabat ini juga memastikan jawabannya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini tidak punya apa-apa. Saya ini tidak sholat seperti sahabat-sahabat yang lain. Saya tidak bersedekah seperti sahabat-sahabat yang lain. Cuma saya siapkan diri ini hanya rasa cinta kepada Allah dan kepadamu ya Rasulullah." فقال الصحابي الجليل أنس بن مالك والصحابة ما فرحنا بحديث مثل هذا الحديث فقال سيدنا أنس بن مالك ما فرحنا بمثل هذا الحديث مثل هذا الحديث، فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبو بكر وعمر وعثمان وأرجو من الله أن يحشرنا معهم. Selama ini saya tidak pernah berhenti dalam perbincangan ceramah seperti ini karena baginda Nabi Muhammad SAW. Saya ini yang paling saya cinta dari sahabat-sahabatku adalah Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Tapi engkau wahai sahabatku yang bertanya karena cintamu kepada Allah dan Rasulnya yang itu aja yang anda miliki, maka kamu juga termasuk dari sahabatku yang saya paling cinta. ولا تكمل هذه المحبة إلا باتباع المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
لا تكمل هذه المحبة إلا باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والاقتداء بهديه وامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. Dan tidak sempurna rasa cinta ini, rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, kecuali dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka sempurnalah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kita menamakan diri kita, ya aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi melarang apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, itu bukan namanya cinta. Misalnya keberayaan di ande arak beraya ni niki nih baitak apa no memden ndek pati si beraya tersilih apa ndek si beraya. Nah, bagaimana dengan Allah dan Rasulnya ni kengge? فالجمادات والأكوان والسماوات والأرض تحب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبذلك ذكر سيدنا الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو هريرة، أن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يخطب على جذع من النخل. Semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas bumi ini semuanya cinta sama Rasulullah SAW. Haiwan, binatang, gunung, kerikil, jin-jin, manusia, semua jalanan yang pada waktu itu semuanya makhluk Allah yang di muka ini sangat cinta sama Rasulullah SAW. Setiap Rasulullah SAW melewati suatu jalan yang mereka itu yang seperti batu, tanaman, lain-lain semuanya itu mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semuanya cinta sama Rasulullah SAW. Sampai diceritakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada suatu hari ketika mau diganti mimbarnya beliau. فكان هذا الجذع فرح بالمصطفى صلى الله عليه وسلم لأن هذه الجمادات تحس وتشعر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى أحد الصحابة يحب النبي فعمل منبرا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم من فوق ذلك الجذع وخطب على ذلك المنبر. Diceritakan oleh sahabat Rasulullah dan para sahabat yang hadir pada waktu itu, Rasulullah SAW mempunyai mimbar dari pelepah korma. Kalau kita ini pelepah apa namanya? Nyur ni di Arab tiga jak kurma narak tiga. Rasulullah lain tiga berduit mimbar isi ulun nyur itu ulun kurma. Nah, semua jamadat, semua makhluk-makhluk Allah itu sangat cinta sama Rasulullah. Ketika itu mimbar Rasulullah SAW ini yang dari pohon korma, yang dari telapak korma itu merasa sedih karena dia sudah merasa akan diganti oleh mimbar yang lain. Sampai sahabat Rasulullah فسمع الصحابة في هذا المجلس أنينا شديدا قويا يسمعه من أول المجلس إلى آخر المجلس. Pohon kelapa ini pohon korma ini sudah merasa kalau mau diganti. Pada waktu itu ada tukang kayu, tukang mebel memberikan pengajuan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini punya mebel, kami ini bisa buat mimbar yang bagus untuk mimbarnya Rasulullah untuk ceramah. Nah, si pohon kelapa ini sudah merasa sedih karena akan diganti. Sampai pohon korma ini menangis, meneteskan mata, menangis seperti anak-anak kecil, seperti anak-anak bayi itu menangis, mengekeh-ekeh nangis seperti anak bayi. Semua para sahabat Rasulullah SAW itu mendengarkan nangisan pohon korma ini. Nah, kita sebagai umatnya, di mana cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Sudah berapa kali kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW tiap hari? Apakah kita bersalawat? Apakah kita melakukan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Seorang hambanya yang tidak ngerti apa-apa, yang tidak punya nyawa itu bisa menangis karena pisah dari jasadnya Rasulullah SAW.
فخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم من ذلك المنبر فضم ذلك الجذع. Maka Rasulullah SAW turun ke mimbar itu, turun dari mimbar yang baru jadi dari mobil ke pohon korma. Rasulullah SAW memeluk pohon korma ini dan menangis juga Rasulullah SAW. Pohon korma itu menangis dan semua sahabat-sahabat Rasulullah sebagai saksi bahwa pohon korma ini menangis. Semua sahabat mendengarkan tangisan dari pohon korma ini, suara tangisan dari pohon korma ini. Semua sahabat mendengarkan tangisan pohon korma ini karena dia sudah merasa saya tidak akan diinjak lagi oleh Rasulullah. Saya sebagai pohon tidak akan lagi menyentuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سكت هذا الجذع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إنه اشتاق إلى أن أطلع فوقه وأخطب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خيرته بين أمرين، الأمر الأول أن يرجع إلى أصله وإلى أمه في الدنيا ويأكل منه الناس، والأمر الثاني أن يدفن ويطلع في الجنة ويكون في الجنة شجرة في الجنة يأكل منها الصالحون والأولياء والصالحون، فاختار أن يكون في الجنة. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkan tangisan pohon korma ini, karena pohon korma ini menangis seperti bayi yang kehilangan ibunya, yang tidak menyusu 1 hari 1 malam. Coba kita bayangkan seorang bayi yang menangis nyari ibunya. Begitupun pohon korma ini menangis sampai Rasulullah SAW memeluknya, mendiamkannya. Wahai pohon korma, diamlah kamu. Setelah pohon korma ini diam, diberi 2 pilihan oleh Rasulullah SAW. Aku akan kembalikan kamu seperti asal muasal kamu. Semua umatku akan memakan buah dari kamu. Atau saya beri pilihan kedua, kamu akan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, dan buah kamu akan jadi makanan para orang sholihin dan para orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu karena cinta. Itu seorang pohon bisa cinta kepada Rasulullah. Nah, di mana hati kita niki, kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهذه الجمادات اشتاقت للنبي صلى الله عليه وسلم. ألا نكون نحن بني آدم الذين كرمنا الله سبحانه وتعالى أن نكون أفضل من هذه الجمادات ونشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون في قلوبنا اشتياقا قويا للقاء المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالمرء مع من أحب، نكون مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. Ini sebagai contoh, semua jamadat yang tidak hidup, apa namanya, pokoknya benda-benda yang tidak hidup itu pun cinta kepada Rasulullah. Kita sebagai umatnya, kita yang lebih mulia daripada yang jamadat, daripada haiwan, daripada yang lain, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran juga, laqad karamna bani Adam. Bani Adam itu yang paling mulia. Sudah mulia Bani Adam, dimuliakan lagi karena kita ini sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena nanti di akhirat nanti kita akan digolongkan oleh Allah sama yang kita cinta. Kalau kita cinta dengan kafir, ya kita terperinak lema. Anda tak cinta ganja dengan sa main bal no, ya tak ya terkajen. Lalu anda tak cinta kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang soleh seperti Dato' Allah Paniki dan orang-orang yang solihin yang lain, kita akan dikancakan sama mereka semua insyaallah biiznillah taala. وفي الختام نقول لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل فرد منا وكل شخص منا رسول الله منتظركم على الحوض، فأحسنوا في أعمالكم، فأحسنوا وواظبوا
على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. رسول الله منتظرنا على الحوض، فكل واحد مننا أن يحسن في أخلاقه، أن يحسن وأن يصلح بيته. رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرنا جميعا على الحوض. Rasulullah SAW sudah menjanjikan kepada semua umatnya, beliau akan menunggu kita nanti di hari kiamat. Dengan apa kita menghadap kepada Rasulullah SAW? Kita memperbanyak zikir, memperbanyak salawat, dan kita berakhlak karimah kepada sesama, dan kita saling cinta sesama, dan kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Dengan cara itu kita akan ditunggu oleh Rasulullah SAW. Dengan apa kita akan menghadap kepada Rasulullah SAW? Apakah kita menghadap dengan kemaksiatan kepada Rasulullah? Apakah kita menghadap satu sama lain saling benci? Apakah dengan itu kita akan menghadap kepada Allah dan Rasulnya? Apakah dengan itu kita menghadap kepada Rasulullah? Apakah dengan saling hasud kita akan menghadap kepada Rasulullah? Tidak. Kita sucikan hati kita. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Dengan itu kita menghadap kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah akan menunggu, itu janjinya Rasulullah. Aku tunggu kamu nanti di Sirat. Itu Rasulullah yang menunggu kita pertama kali. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. Rasulullah SAW bersabda, hidup dan matiku untuk kalian wahai umatku. في حياتي أدعو لكم وفي مماتي تعرض علي أعمالكم من خطاياكم فأستغفر الله لكم. Di waktu saya hidup, aku mendoakan kalian wahai umatku. Di waktu aku mati juga, salawat-salawatmu itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepadaku, dan aku membalasnya dengan rahmat. Dengan rahmat aku membalasnya. Kalian bersalawat 1 kali, Allah dan aku membalasnya dengan 10 kali salawat. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحلل روح المصطفى علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضي نبينا عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بحسن الختام عند الممات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذرياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عند موتنا حاضرا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير والعفو. Dan kami minta maaf atas segala-gala kekurangan atau apa aja kesalahan dari kita minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.